Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Baik, kali ini kita akan coba menjelaskan tentang mutawif. Nah, mutawif adalah sosok orang yang akan membimbing kita dari sisi keilmuan. Nah, baik dari sisi rukun-rukun umrah, dan sosok mutawif ini biasa diberlakukan dan dilakukan oleh seorang ustadz atau buya, ya, yang mereka mengetahui dari sisi keilmuan. Nah, tentu di sini beliau mempunyai keilmuan yang mantap, dan begitu juga beliau sudah mengikuti sertifikasi manasik haji dan umrah. Nah, di sini kita akan coba menjabarkan ke Bapak Ibu semua dari sisi apa saja aktivitas dan apa saja hal-hal yang bisa dilakukan oleh mutawif tersebut dalam menjaga atau membimbing Bapak Ibu sebagai jemaah dalam mengikuti ritual ibadah umroh ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang pertama, di sini mutawif mereka mengatur para jemaah dan menunjukkan lokasi ibadah Bapak Ibu. Nah, lokasi ini di mana? Pertama, apakah mereka yang membimbing ketika berada di Madinah, ketika melakukan sholat, dan begitu juga melakukan aktivitas di Raudah, dan begitu juga aktivitas sholat jemaah, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, mutawif inilah yang membimbingnya. Begitu juga ketika setelah melakukan aktivitas di Masjidil Nabawi tersebut, tentu nanti akan ada kita ke Baki. Nah, tentu nanti akan ada ke perkebunan kurma, dan tentu nanti ketika kita berada di Mekah pun kita nanti ada pergi ke Masjid Udaibiyah dan lain sebagainya. Mutawif inilah yang menunjukkannya Bapak Ibu, ya, di mana posisinya dan membawanya dan memaknai dari sisi keilmuan agamanya. Nah, ini yang terpenting seorang mutawif mengetahui tentang seluk-beluk tentang proses dan apa saja ilmu-ilmu yang harus diterima dan dilakukan oleh para jemaah tersebut. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini mutawif wajib memberikan panduan dan bimbingan Bapak Ibu. Nah, bimbingan ini baik ketika kita berada di Indonesia maupun ketika berada di Masjidil Haram Bapak Ibu, ya. Kalau di Indonesia biasanya kita melaksanakan bimbingan sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama itu bimbingan secara teori Bapak Ibu, ya. Nah, di sini mutawif tersebut telah menyampaikan teori-teori lain sebagainya apa saja dan memandu dari buku panduan. Nah, jadi nanti akan dijelaskan tentang apa saja mengenai rukun-rukun dan lain sebagainya, baca-bacaan, nah, seputar dari umroh. Nah, ketika pertemuan perdana. Nah, di pertemuan kedua itu nanti ada praktek Bapak Ibu. Nah, praktek ini bisa diadakan di satu tempat, bisa diadakan di masjid, bisa diadakan nanti apakah di asrama haji Bapak Ibu. Jadi di praktek ini para jemaah akan langsung mempraktekkan diri ketika mereka melakukan tawaf. Nah, nanti mereka pun akan diajarkan tentang teknis-teknisnya dan bacaan-bacaannya Bapak Ibu. Nah, jadi seorang mutawif tentu harus mengetahui dan membimbing Anda Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga Bapak Ibu, ya. Yang ketiga adalah mengantar jemaah tempat pembelajaran. Nah, ini penting ya, karena dengan mutawif membimbing tersebut, ia memberi pengarahan dan mengantarkan ke tempat tadi seperti di city tour, nah, lain sebagainya. Nah, mutawif ikut serta Bapak Ibu. Nah, itu sangat penting sekali karena ketika dalam perjalanan ke tempat-tempat pembelajaran tersebut tentu ada makna, tentu banyak kisahnya, dan tentu banyak hal-hal yang bisa kita ambil intisari dari pembelajaran tersebut. Nah, makanya sosok dari seorang mutawif tentu sangat penting sekali untuk membantu para jemaah agar makna dari umroh ini tentu lebih dalam lagi Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang keempat,
membantu jemaah ketika ada yang tersesat. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya, karena mutawif tentu selain dia mempunyai keilmuan, pengalaman beliau sangat penting Bapak Ibu. Nah, beliau sudah pernah umroh, nah terus beliau sudah dapat sertifikasi, dan begitu juga beliau juga telah berkali-kali pergi umroh, dan ini membuat kemudahan bagi mutawif ketika mencari jemaah Bapak Ibu ya, jemaah yang tersesat. Nah, apakah nanti mutawif akan konsolidasi dengan muasasah di sana atau barangkali dengan pihak keamanan di sana? Nah, ini yang perlu dibuat oleh mutawif tersebut agar hal-hal tersebut jangan sampai terjadi ketika ada jemaah-jemaah yang tersesat. Nah, hal ini banyak terjadi Bapak Ibu. Kenapa tersesat? Karena pertama ya, selain daerah itu baru bagi para jemaah, tentu ini hal-hal yang membuat bingung bagi para jemaah Bapak Ibu. Nah, hotel di mana dia tinggal, apalagi nanti suasana sedang ramai, terus apalagi jemaah tersebut lihat kiri kanan ingin cari tahu, dan nanti pas pulang mereka tersesat. Nah, mutawif itu harus mencari cara apakah nanti memberi tanda-tanda khusus atau memberi keilmuan khusus bagi para jemaah, jika ya kalau tersesat nanti apa patokan yang bisa kita pegang, dan apa tujuan yang bisa kita tanya nanti ke orang-orang bagi para jemaah tersebut untuk lokasi dan sebagainya, dengan cara mungkin saja dengan cara menunjukkan dari syal, kokarde lain sebagainya. Insya Allah nanti akan dibantu dengan pihak keamanan lain sebagainya ketika para jemaah itu pun tersesat, dan tentu mutawif di sini sangat berperan aktif untuk tetap menjaga para jemaah agar terfokus pada ibadah ini Bapak Ibu. Nah, itu ya. Terus yang kelima, kita lihat membantu menyelesaikan masalah jemaah yang terjadi selama di tanah suci tersebut. Nah, ini Bapak Ibu ya, biasa kita dalam sehari-hari kadang ada saja permasalahan yang muncul. Nah, dan itu permasalahan yang muncul tersebut kadang kita tidak pernah menyangka hal itu terjadi. Nah, begitu juga ketika kita berada di tanah suci ya, nanti ada aja yang persoalan yang muncul dan sebagainya. Nah, mutawif tersebutlah yang terjun, dan mutawif tersebutlah yang membantu menengahi ketika ada terjadi permasalahan. Nah, makanya perlu sekali kedekatan kita dengan mutawif, dan mutawif tersebutlah mempunyai jiwa yang tentu untuk mengayomi dalam bisnis umrah ini sangat penting sekali Bapak Ibu bagi seorang mutawif, dan juga sebagai orang yang diamanahkan oleh perusahaan untuk menjaga grup tersebut. Oke, nah selanjutnya yang keenam, di sini mutawif itu menceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasulnya. Nah, dan ini sangat penting sekali ya, karena selain kisah-kisah Nabi dan Rasulnya, mutawif pun harus paham tentang sahabat-sahabatnya. Ya, apakah Khulafaur Rasyidin, Bilal dan lain sebagainya Bapak Ibu. Karena mutawiflah yang akan menjelaskan agar pengertian atau intisari dari umroh ini itu bisa dapat dari sisi-sisi sunnahnya Bapak Ibu. Nah, di sini penting ya, mutawif mengetahui hal-hal tersebut, dan jemaah pun bisa menerima penjelasan dengan secara inti dan tentu dengan secara seksama tentunya Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjutkan nomor 7 ya. Di sini memberikan sesuatu atau pengertian tentang bahasa dan budaya Arab Bapak Ibu. Nah, jadi memang kita sebagai jemaah Indonesia itu melihat atau datang ke Arab Saudi itu sangat berbeda dengan kultur kita. Nah, seorang mutawif pula yang memberi pendekatan pada kita agar mengetahui sisi-sisi apa saja yang dilarang di Masjidil Haram, dan dilarang ketika kita berinteraksi, ketika berada di pasar masyarakat atau barangkali di mallnya atau lain sebagainya Bapak Ibu. Karena nanti kan ada city tour juga. Nah, nanti apa saja yang dibolehkan, apa saja yang tidak. Nah, ini agar tidak ada berbenturan antara budaya kita juga dengan yang berada di Arab tersebut Bapak Ibu. Nah, itu perlu ya mutawif memberikan
pengarahan atau barangkali membimbing jemaahnya agar tentu lebih fokus lagi dalam beribadah ini. Oke, selanjutnya, nah yang ke-8, mengajarkan hal-hal praktis. Nah, hal-hal praktis ini hal-hal yang simpel. Nah, hal-hal simpel ini contohnya saja ya, kalau kita pergi beribadah, apa saja yang perlu dibawa dan ini ditinggalkan. Kalau pergi ke sana nggak usah kita bawa semuanya, ini ditinggalkan. Nah, ketika kita membeli sesuatu ya secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Nah, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Karena banyak juga kita melihat bahwasannya hal-hal praktis tersebut itu menjadi ribet ketika kita sudah berpikir yang lain Bapak Ibu. Contohnya ketika kita ingin membeli oleh-oleh ya, oleh-oleh pun kita beli banyak-banyak lain sebagainya. Nah, tentu nanti ketika dalam perjalanan pulang kita akan kewalahan dengan jumlah size di koper ya. Nah, nanti ada aja kendalanya, apakah kelebihan dari bagasi kita membayar dendanya atau barangkali kelebihan tersebut terpaksa harus kita tinggalkan di bandara. Nah, ini perlu kita sepakati bersama bahwasannya apa tujuan kita datang ke sana, dan kalaupun kita ada sesuatu yang lain, maka janganlah jadikan utama di dalam sisi di umroh ini, karena kita intinya kita ingin perjalanan ini menyenangkan dan perjalanan ini mendapatkan tujuan kita, yaitu umrah yang berkah dan selamat sampai pulang tanpa ada kendala. Nah, itu Bapak Ibu sangat penting sekali ya. Nah, selanjutnya yang ke-9 yaitu mengantarkan jamaah yang sakit ke rumah sakit bersama muasasah. Nah, di sini Bapak Ibu ya, memang berulang kali saya sampaikan bahwasannya ketika kita berada di sana, memang ini sebuah tempat yang sangat baru dari kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Nah, kita perlu mengatur pola istirahat kita. Nah, kalau memang istirahat kita jam 9 malam atau jam 10 malam, usahakan untuk istirahat segera Bapak Ibu. Karena apa? Nanti pukul 5 pagi kita sudah melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, ini perlu kita pikirkan dan perlu kita rencanakan. Kalau kita nanti begadang sampai jam 2 malam dan lain sebagainya, tentu nanti ketika kita melaksanakan aktivitas yang lain, nanti akan berantakan Bapak Ibu. Apakah itu mengantuk atau tubuh tidak menerima dengan beban yang ada, akhirnya sakit. Nah, akhirnya bisa menjadi kendala ketika kita berada di tanah suci tersebut Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan lagi, nanti mutawif akan berusaha nanti mencari cara, apakah kita akan membeli obat dulu di apotek terdekat atau barangkali memang kita cari cara untuk sampai ke rumah sakit. Nah, jangan itu jadikan sebuah tujuan Bapak Ibu. Jadi intinya kita tujukan ya keinginan kita, niat kita untuk umroh. Kita umroh dengan segiat-giatnya. Kita kejar manfaatnya Bapak Ibu ya, dengan pahala 100.000 kali lipat. Nah, itu yang kita utamakan ya. Dan pasti untuk meraih itu semua, kuatkan fisik Anda. Nah, konsumsilah makanan yang disediakan ya. Dan itu sangat penting bagi tubuh Anda Bapak Ibu. Dengan seperti itu, kalau perlu Anda butuh vitamin untuk menyegarkan tubuh Anda, silakan ditambah Bapak Ibu. Karena bagaimanapun ya, kita perlu fisik yang kuat ketika kita melaksanakan umrah ini. Nah, terus yang ke-10, mendampingi jemaah dan bagi yang badal umrah untuk ayah, ibu atau saudara yang sudah meninggal. Nah, jadi mutawif ini kalau ada jemaah-jemaah yang minta dibadalkan, ya mutawif itu bisa mencari cara apakah ia membadalkan atau barangkali nanti ia mencari orang-orang seperti mahasiswa yang ada di Arab Saudi tersebut ya untuk menggantikan badal tersebut ya. Dan mutawif juga nanti akan mencari cara ketika ada jemaah yang membutuhkan kursi roda Bapak Ibu. Nah, jadi nanti akan koordinasi dengan muasasah di sana. Oke. Nah, Bapak Ibu, harap dalam perjalanan ini ya kita bersama-sama dengan mutawif, bersama-sama dengan tour leader
ya. Kita kuatkan dulu dengan semangat niat kita kuatkan dengan fisik kita, dan kita percayakan Mutawif yang sebagai guru kita, sebagai pembimbing kita, sebagai orang tua kita di sana, ya, memberikan hal yang terbaik. Ikuti sarannya, dan insya Allah bersama-sama kita bisa meraih umroh yang berkah tentunya. Oke, akhir kata dari saya, Rio, Direktur Utama Abu Bakar Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.